Bisa dikatakan sekarang pembantaian mereka dalam tempo 40 hari itu lebih cepat daripada pembantaian kemanusiaan di Irak selama 2 tahun. Ini suatu pukulan telak buat Zionist apartheid regime. Semua persenjataan terlengkap dalam hitungan manusia, mereka merasa punya itu gitu kan. Tapi apakah pantas at least sebagai manusia gitu ya. Ini tentu dalam sisi pandangan orang-orang yang berada di barat ya. Apakah pantas senjata tersebut digunakan terhadap warga sipil, wanita, anak-anak, sekolahan, rumah sakit, tempat pengungsian? Amerika ini memveto gencatan senjata karena dianggap memberikan kesempatan bagi Hamas untuk siap-siap menyerang lagi. Jadi dia nggak mau kasih kesempatan Hamas dan kelompok perlawanan yang ada untuk bernafas. Dr. Reza dan istri sekarang mendedikasikan diri hidup dan dakwahnya serta perjuangan untuk agamanya di New Zealand. Aktivitasnya cukup banyak. Sekarang insya Allah ini lebih luas lagi di Indonesia. Beliau di peternakan, kalau pernah lihat di YouTube ya, bagaimana orang Indonesia punya peternakan besar di New Zealand, nah ini dia orangnya. Aslinya orang Pontianak, dosen juga di New Zealand, bergerak juga bersama majelis ulama di New Zealand, dan tetap keliling, insya Allah keliling New Zealand dan keliling Australia, sampai ke Indonesia dan mudah-mudahan ke Eropa, membawa Islam kita. Nah mudah-mudahan pada malam hari kita mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum Dr. Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Sayyidah Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kita semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah senang sekali pada malam hari ini bisa apa istilahnya, satu frame. Tapi dengan suasana yang jauh berbeda dengan dulu ya. Dulu namanya kalau nggak salah Ibu Peggy gitu. Saya dulu pernah kenal dalam satu acara di TV. Kalau lagi subuh kadang-kadang gitu ya. Nah sekarang Sayyidah Khadijah insya Allah bersama Dr. Reza pada malam hari ini akan berbagi bersama kita. Sekilas dulu, apa yang Anda merasakan setelah melihat peristiwa Gaza pada hari ini, Dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu kesedihan yang luar biasa ya Ustaz. Subhanallah. Hati kita berderai, pecah rasanya hati kita, dan kata-kata nggak cukup gitu ya untuk bisa memberikan kita enough vocabulary. Kosakatanya nggak cukup, berbagai rasa yang rasanya ini rasa sungguh dalam, subhanallah. Tentu di dalam akidah kita, innamal mu'minuna al-ikhwah. Ini bukan main-main ya ketika kita paham betul bahwa setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara gitu ya. Kita lihat pembantaian dalam bentuk yang sangat keji, sangat keji. Mungkin sejarah modern dunia belum pernah melihat kebrutalan dalam scale ini. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allah itiklan ya Rabb. Belum terlihat seperti ini sebelumnya ya. Ya, sejatinya kita tahu Ustaz. Ini 7 Oktober ini pembuka, tapi kita semua paham ini bukan hanya ini aja, ini ada puluhan agresi bahkan ratusan agresi sebelumnya dari 1897 ketika the founder of Zionism itu memulai semua ini gitu. Kita semua paham. Kalau nggak salah, mungkin 900 lebih ini. 900 lebih agresi yang terjadi di dalamnya. Hitungan kami. Ya, bisa dikatakan sekarang pembantaian mereka dalam tempo 40 hari itu lebih cepat daripada pembantaian kemanusiaan di Irak selama 2 tahun.
Subhanallah. Jadi dari sisi kecepatannya, ini sangat-sangat bersejarah. Kecepatan pembantaian jumlah orangnya. Jadi sebagian kami melihat ini dari begini, ini suatu pukulan telak buat Zionist apartheid regime. Ya, Zionist apartheid regime. Kami lebih memilih perkataan ini untuk menggambarkan rezim penjajah ini. Kalau orang Gaza menyebutnya as-Sohayinat an-Naziyah. Jadi Yahudi Nazi gitu. Ya. Jadi Zionist apartheid regime ini, Zionis Nazi maksud saya. ya, ini mereka ini melihat 7 Oktober ini sebagai suatu kejadian yang sangat memalukan bagi mereka. Ya. Jadi kalau bicara tadi kecepatan, presisi, tentu ini sebuah bahasa kita cover up gitu ya. Sebuah tameng, pelindung, topeng demi menyelamatkan muka mereka mungkin. Karena sejatinya ini bukanlah perang. Kalau kami di dalam ada namanya PSNI, di New Zealand adanya PSNI, Palestine Solidarity National Network, ya semacam network ya, yang mana orang-orang New Zealand sendiri itu turun ke jalanan gitu ya, dengan mengatakan dan mengecam perbuatan agresi genocide yang terjadi di Gaza. Yang kita perhatikan, kejadian ini telah membuka mata dunia. Dan Zionis sendiri merasa suatu perlawanan hebat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan kita tidak katakan perang. Kenapa tidak kita katakan perang? Karena perang itu sejatinya negara dengan negara, sesuatu yang equal in power. Yeah. Ini nggak ada equalnya gitu ya. Kalau ada bahasa kita ada Navy, ada Air Force, ada Army to Army. Ini kan sungguh suatu, kalau bahasa kita, sesuatu yang sangat memalukan bagi Zionis ketika mereka mengatakan semua weaponry of the latest sophistication ada di dia. Semua persenjataan terlengkap dalam hitungan manusia, mereka merasa punya itu gitu kan. Tapi apakah pantas, at least sebagai manusia gitu ya, ini tentu dalam sisi pandangan orang-orang yang berada di barat ya, apakah pantas senjata tersebut digunakan terhadap warga sipil, wanita, anak-anak, sekolahan, rumah sakit, tempat pengungsian. Jadi tidak ada hari, bahkan kita katakan tidak ada 1 jam pun di mana international law tidak ditabrak atau tidak di-violate oleh Zionist apartheid regime. Sayangnya sekarang ini, Amerika pun ikut-ikut memveto lagi gencatan senjata ini yang terbaru. Subhanallah. Apa pendapat antum ini? Kita melihatnya begini, Ustaz. Amerika sendiri sejatinya jenuh dengan keadaan ini gitu. Cuman politik luar negeri Amerika sendiri yang kalau bahasa kita dalam tanda kutip memaksa mereka seolah ada suatu loyalitas tak terbatas. Ya. Yeah. Dan kita tidak pernah melihat satu administration daripada American government pun yang tidak pro Zionist regime. Nah, ini yang sekarang kita sering lihat, bahkan politisi Amerika sendiri pun di Kongres, di Senat, ini menyuarakan ini gitu ya. Sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Artinya suaranya lebih lantang hari ini perihal ini. Jadi kalau kita bicara Amerika, kita bicara warga sipil Amerika yang sekarang jumlahnya jutaan di setiap states in America turun ke jalan Free Palestine. Ya. Dan ini sesuatu yang dalam dunia barat ini sesuatu yang menjadi momok hebat ya. Ketika setiap negara, Eropa, Amerika, ya Australia, ya semua negara itu turun ke jalan, ini berarti maknanya apa? Maknanya foreign policy atau politik luar negeri Amerika yang selalu pro Zionis ini sekarang terhadang dalam arti kata bahwa
tidak lagi diterima dan masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah suatu kejahatan keji, ya, suatu kezaliman luar biasa yang mana sebagian warga negara ini menjadi malu gitu ya. Dan itu langkah awal. Tentu masih banyak langkah-langkah lain yang mesti kita lakukan. Jadi rupanya Amerika ini memveto gencatan senjata karena dianggap memberikan kesempatan bagi Hamas untuk siap-siap menyerang lagi. Jadi dia nggak mau kasih kesempatan Hamas dan kelompok perlawanan yang ada untuk bernafas. Kenapa? Karena mereka punya target, pokoknya militerisme di Gaza harus habis dan insya Allah itu mustahil dan akan bertambah kuat. Karena jumlah mereka akan kaget kalau diketahui berapa yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita tambah pasukan Nabi Sulaiman dari kalangan jinnya yang belum mereka hitung ya. Apalagi kalau diturunkan pasukan malaikat yang Allah janjikan ya. Ya, padahal pasukan burung aja masih ada tuh. Dan pasukan semut yang Nabi Sulaiman di bumi itu masih ada. Intelijennya, jangan takut. Termasuk serangga-serangganya, Allahu Akbar.